Magnet. Aku mau Ya, ngomong. tuh. Ya dulu. Enak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Raguen. Apa? Raguen. Apa kabar konco-konco? Semoga selalu sehat dan bahagia. Mau ini? Mau. Ini namanya Bubur. jenang sumsum. Kau ambil mana kan? Jenang sumsum darurat. Jenang sumsum darurat dalam rangka proses penyembuhan. Ya, bubur sumsumnya sih bukan menyembuhkan, cuman kondisi tertentu tenggorokan saya mengharuskan saya makan ini, gitu ceritanya. Dan karena darurat, otomatis tidak sempat membuat saus dari gula merah, akhirnya harus digantikan dengan apa ini? Madu. Madu apa? Madu manis. Rasanya kayak madu Enak rasa. ah. Rasa. Mau. Mau. Nah, yang ini yang menyembuhkan. Kalau bubur sumsumnya saya nggak tahu ya. Mungkin ada khasiat-khasiat tertentu yang juga menyembuhkan. Tapi yang pasti ini madu. Bisa dihitung nih kayak gini ya? Iya dong. Bisa. Saya teteskan. Saya kucurkan. Nah, sebentar, sabar ya nak El. Tapi nggak kelihatan dari situ, Le. Sini dulu. Nanti sampai nggak masuk YouTube nanti. Sudah cukup 2 sendok saja. Karena tadi sebenarnya saya sudah minum madu juga. Ini ngomongnya nggak bisa keras-keras karena sebentar nih. Karena tenggorokan sakit. Tadi sempat saya senteri. Penasaran saya, ketutup kamera. Sempat saya senteri dekat sini lah, seperti ini ketok. Saya ngaca terus saya senteri, ternyata ya gitu, seperti orang sakit sariawan itu ada luka-luka berwarna putih, ya mirip orang sariawan, ada di sebelah kiri, kanan, rata pokoknya di sini. Rata, bukan retak. Itu mungkin akibat dari batuk yang beberapa pekan ini terus menerus. Diawali dulu dengan nyeri tenggorokan, nyeri banget, dan gejala-gejala lain yang memang banyak dirasakan oleh banyak orang di sekitar. Nah, bukan di sekitar ya, di mana-mana. Nah, batuk itulah yang membuat akhirnya ada tekanan yang kuat di tenggorokan yang membuat menurut saya sih jadi ada perlukaan. Luka itu yang sekarang sangat nyeri. Ngomong pun harus pelan-pelan karena ketika ngomong keras rasanya juga nyeri. Itu mau Mas Nabil? Jadi kalau boleh dibilang obat, ini adalah obat karena ada madunya. Nggih. Nggih. Mas Nabil yang makan, Mbah yang sakit, Mas Nabil yang makan, nggak apa-apa. Sembuh juga ya, enak kan ya? Ya enak, namanya juga madu. Aku mau madu nih tok. Nggih, bentar ya. Ambil madu. Madu nih tok. Mantap kan? Kakak mau? Enak. Mau dengan jenangnya juga kan ya? Enak kok. Mantap. Mama, Dalam. di sini itu apa? Di sini apa sih deh? Sini kotak. Iki ya. Kosong, nggak ada apa-apa. Kayak diisi. Lumayan kalau yang halus-halus begini tidak terlalu nyangkut. Jadi sebentar. Tidak terlalu nyangkut, jadi sakit yang muncul ketika makanan ini lewat tidak terlalu nyeri. Enggak apa-apa, dapat jatah rezeki dari Tuhan berupa rasa sakit. Lagi kakak, enak kan ya? Madu enak.
Jadi ini namanya jenang sumsum saus madu. Cobain kalau nggak percaya, banyak-banyak. Enaknya sama saja sih sebenarnya. Yang penting ada manis-manisnya gitu loh. Perkara manis-manisnya dari bahan-bahan yang tidak biasanya, jadi nggak popo, pokoknya manis. Habis ini minum obat. Mantap kan? Mas Nabil juga pernah sakit tenggorokan kan dia dulu ya, sempat batuk-batuk juga. Saya pernah cerita ini kayaknya. Tapi selengkapnya bahwa kisah ini dimulai dari si kecil ini. Justru yang kecil-kecil lebih dulu terkena serangan itu, entah apa. Aku mau madu nih toh. Sakit, panas, batuk, dan lain-lain. Ini harus dibawa ke dokter. Setelah yang kecil-kecil, kemudian giliran yang besar-besar. Iya, giliran yang besar-besar. Dan saya termasuk yang dapat jatah lebih banyak dengan gejala yang variatif yang tidak pernah saya rasakan sebelum-sebelumnya. Biasanya kalau pilek itu tenggorokan nyerinya nggak seberapa, itu pun berlangsung hanya dalam semalam. Keesokan harinya sudah mulai netes, meler, bersenjowoi. Sebatas itu, lalu seminggu kemudian selesai sembuh. Yang ini beda. Jadi selain nyeri tenggorokan yang rasa sakitnya itu jauh lebih jauh melebihi rasa sakit ketika pilek sebelum-sebelumnya, masih harus ditambah dengan pusing hebat. Semuanya serba hebat. Pusing hebat, sakit kepala hebat, terus sekujur badan terasa nyeri seperti habis digebukin, atau ketika konco-konco tidak pernah olahraga kemudian berolahraga. Ya seperti itu rasanya, dan itu melanda sekujur tubuh. Akhirnya ya sudah, di tengah pekerjaan saya harus izin pulang. Awas nak, nabrak. Karena sudah nggak kuat. Setengah hari saja bekerja, kemudian pulang dan tidur. Di sela-sela waktu tidur terbangun, saya menyempatkan untuk minum air putih, karena badan panas yang tidak biasa itu saya khawatirkan nanti bisa membuat dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Akhirnya saya sempatkan minum. Ya, lemas-lemas berangkat cari minum, terus menerus, kamar mandi sebentar, minum lagi. Alhamdulillah panasnya bisa sedikit teratasi dengan itu. Tapi kan nggak cukup sampai di situ. Dengan itu saja saya harus berobat. Saya nggak berobat ke dokter kemana, saya hanya menerima informasi dari teman-teman yang pernah merasakan itu obatnya apa. Ada obat yang dijual bebas di apotek, dan akhirnya saya beli. Sepekan pertama oke, beres. Gejala-gejala yang saya rasakan beres. Berangsur-angsur sih, nggak seketika. Jadi mumetnya, pusingnya itu juga turun pelan-pelan, panasnya turun pelan-pelan, sakit kepalanya juga, lemesnya jangan nanti goyang, jangan disentuh. Sakit sekujur badannya juga pelan-pelan hilang. Tapi yang masih bertahan adalah nyeri tenggorokan. Di pekan ketiga disusul dengan batuk. Batuk itulah yang membuat kondisi tenggorokan malah jadi makin gak beres, karena sekali lagi tekanan ketika batuk itu otomatis membuat ada semacam perlukaan di dinding tenggorokan. Jadi ngomong pun nggak bisa terlalu keras, kerja pun akhirnya juga lebih banyak memberi tugas daripada bicara, karena semakin banyak bicara jadi semakin nyeri di dalam, jadi semakin terasa lukanya itu jadi parah. Nah, sudah saya jelaskan kepada anak-anak bahwa kondisi saya seperti itu. Mereka lebih banyak mengerjakan tugas. Kalau ada hal-hal yang penting banget untuk ditanyakan dan harus saya jawab, baru saya menjawab.
Begitu konco-konco, apakah ada konco-konco di rumah yang merasakan gejala yang sama atau sakit yang sama yang tidak biasa seperti yang saya alami? Segeralah berobat, jangan ditunda, jangan pernah menunda penyakit terlalu lama, karena itu benar-benar bisa membuat segala aspek kehidupan kita menjadi buyar berantakan. Ya siapa yang mau sakit ya, nggak ada yang mau, tapi ketika hadiah itu dihadirkan oleh Tuhan kepada kita, kepada saya, kepada semua, ya mau nggak mau harus dihadapi. Pokoknya jangan pernah menunda, segera berobat, atasi. Tadi ketidakwajaran yang sempat dirasakan itu kan kita sendiri yang bisa mengukur, yang bisa mengetahui kenapa kok jadi begini padahal sebelumnya tidak begitu. Ya, makanya ambil tindakan secepat-cepatnya. Habis bubur ini tadi dibuatkan oleh kakak, kebetulan punya tepung beras. Tepung terigu sebenarnya saya cuman rasanya beda. Ini enak tepung beras. Jadi bubur sumsum itu lebih enak yang terbuat dari tepung beras dicampur garam nih kegiatan tadi. Tapi nggak sempat bikin santan karena sudah sore, mau cari kelapa di mana juga nggak jelas. Akhirnya seadanya ya sudah, hanya ditambah garam kemudian diaduk, dipanaskan. Ya selainnya membuat dawet, tapi ini nggak pakai disaring-saring. Ya sudah, karena tidak ada gula otomatis disiasati dengan cara lain. Madu ini saya beli di apotik, harganya berapa ya, 40-60 ribu ya, saya lupa. Sudah saya pakai beberapa hari terakhir ini, nanti kalau habis beli lagi. Madu tidak harus nunggu sakit ya, madu itu untuk stamina juga, selain untuk menyembuhkan bermacam-macam penyakit, untuk menjaga kebugaran juga bisa. Itu sih menurut yang saya baca. Jadi macam-macam, ayo terus jaga kesehatan dalam situasi seperti ini. Memang tidak pernah bisa diduga kapan penyakit datang, cuaca juga berubah-ubah. Sehari hujan, 2 hari panas, 3 hari hujan, sehari panas, seminggu hujan, siang, pagi, sore, malam. Tidak pernah bisa ditebak cuaca saat ini. Tidak pernah bisa diramalkan kapan akan benar-benar berhenti hujannya, kapan akan datang kemarau. Ini menjelang puasa, tapi masih ada hujan. Memang tahun-tahun lalu seperti itu ya. Ya sudah, yang penting disiapkan sebaik-baiknya. Hal apa kiranya yang bisa membuat kita jadi lebih bugar, kita jadi tetap selalu siaga, tetap selalu siap untuk bisa menjalankan aktivitas harian seperti biasanya tanpa ada kendala yang berarti. Itu sih cita-cita semua orang. Jadi tidak ada orang yang bercita-cita sakit. Namun sekali lagi ketika sakit itu datang, kita harus hadapi, kita harus kenali dulu apa sih gejala-gejalanya. Kalau perlu selekasnya pergi ke dokter ya ke dokter. Tapi saat itu saya merasa enggak dulu lah, masih bisa saya akali dengan obat-obat tertentu yang pernah juga digunakan oleh teman-teman. Walau sebenarnya sih sebaiknya, seharusnya malah segera ke dokter. Enggak. Itu saja teman-teman. Apa yang saya rasakan dalam 3 pekan terakhir ini memang membuat saya tersadarkan bahwa sakit itu bisa kapan saja datang. Karena sekian waktu saya jarang sakit orangnya. Saya jarang sakit karena setiap kali timbul gejala sedikit saja saya segera bertindak gitu. Terus yang ini saya pikir flu biasa seperti dulu-dulu. Kalau nggak salah saya setahun sekali selalu dapat jatah flu ringan saja lah, nyeri sebentar kemudian besok beler, seminggu atau kurang dari seminggu sudah selesai gitu. Tapi ternyata yang ini luar biasa. Ya sudah, makanya harus
dihadapi juga dengan lebih serius ya. Itu aja cerita-cerita saya tentang jenang sungsung saus madu. Enak banget, memang enak apalagi kalau disantap hangat-hangat. Tapi dalam kondisi seperti ini ya sudahlah, kocok-kocok tahu sendiri orang sakit makan apapun itu kan juga nggak berasa nikmat di mulut. Oh iya, rasa pahitnya masih ada sedikit-sedikit. Yang ini sudah terasa signifikan berkurangnya. Jadi kalau awal-awal dulu pahit banget, nggak enak banget, makan apa saja tidak enak. Minum air seperti rasanya minum racun. Rasanya seperti minum racun. Alhamdulillah semakin kesini makin enak. Ya, kita jaga terus kondisi masing-masing ya. Saya menjaga kondisi kesehatan saya, kocok-kocok di rumah juga menjaga kondisi kesehatan kocok agar semua aktivitas berjalan lancar. Dan ya seperti yang sering saya katakan, selalu saya katakan, bisa menuai hasil yang memuaskan, hasil yang bermakna bagi siapapun, bagi diri kita sendiri pun bagi orang-orang yang kita sayangi. Ketemu lagi lain waktu, dan entah cerita apa, saya juga belum tahu. Saya nggak pernah merencanakan untuk hal-hal semacam ini. Pada saat saya ingin ngobrol tampil seperti ini, ya udah nyalakan saja HP, mikrofon, lampu secukupnya, sudah ngomong, direkam, barangkali ada kuda. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa bantu